Halo guys, jadi kali ini aku mau belanja untuk keperluan panti asuhan. Jadi aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu panti asuhan di Samarinda yang wajib banget historinya kalian untuk tahu bahwa ada panti asuhan yang menangani kasus seperti itu. Jadi sebelum ke sana, mari kita belanja dulu untuk keperluan anak-anak panti. Cepet-cepet. Goreng. Kalau ini tadi 5. tapi yang Sudah semua Mas ya? ya udah semua. Oh ya sudah. Makasih Mas ya. Oke guys, jadi ini aku udah sampai di Yayasan Karisma Pertiwi. Alamatnya di Jalan Padat Karya, nomor 92 RT 8 Sempaja, Samarinda. Dan di samping aku ini udah ada ibunya. Ibu siapa Bu? Ibu Tari. Ibu Tari. Jadi kedatangan saya ke sini Bu, saya ingin meliput sedikit tentang Yayasan Karisma Pertiwi ini. Biar teman-teman di Samarinda dan juga luar Samarinda ini pada tahu ada Yayasan Karisma Pertiwi di sini. Jadi Yayasan Karisma Pertiwi di sini ini khusus untuk menangani apa Bu? Yayasan Karisma Pertiwi ini adalah badan hukumnya, jadi ada payung hukum ya. Di bawahnya itu ada Panti Asuhan Kasih Bunda Utari atau yang biasa disebut Rumah Aman. Rumah Aman. Nah, juga ada kursus dan pelatihan di sini. Kita baru-baru ini juga ada buka, insya Allah nih mungkin launching di bulan September itu ada bimbel untuk putra putri kita yang mau masuk polisi. Kita ada bimbelnya, ada juga UKOM, jadi uji kompetensi untuk tenaga medis ya. Berarti benar-benar Nggih. dikoordinasi dengan baik. Jadi ya. ilmu ini harus dibagi karena bapak latar belakangnya polisi, ibu latar belakangnya perawat. Jadi kenapa dua sisi itu yang kita ambil, itu juga kita melebarkan sayap. Selain ada panti ini, juga kita punya kepedulian untuk putra putri kita yang lulusan perawat tapi STR-nya enggak pernah keluar karena berapa kali ujian enggak lulus. Nah, kita akan mengadakan bimbelnya. Insya Allah nanti kita akan kerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang Kalimantan Timur, cabang Kalimantan Timur. Luar biasa Kita guys ya. artinya mengepakkan sayap. Selain di panti ini, kita juga tetap memberikan perhatian kepada putra putri kita yang berprestasi, yang ingin terus bisa mengisi pembangunan ini. Ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi, ya seperti itu. Disupport lah ya. Disupport. Nah, kalau di panti kita ini mayoritas adalah korban-korban kejahatan, baik kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita ada tiga unsur itu yang kita lindungi di sini.
yang kita bimbing, kita asuh di sini. Jadi kita ini dari 2001 Yayasan Karisma Pertiwinya. Itu yayasannya. Yayasannya. Dari 2001. Ya, jadi sudah cukup dewasa dia ya, umurnya mungkin sekitar 21, 22 Iya. jalannya. November nanti insya Allah Yayasan Karisma Pertiwi itu umurnya 22 tahun. Jadi dia semakin dewasa ini dia harus semakin banyak bisa berbuat untuk sesama. Luar biasa. Jadi ini guys, aku datang ke hari ini hari Jumat. Iya. Dan di sini nih ada kegiatan rutinan ya Bu ya. Insya Allah. Ini kegiatan apa Bu? Ini Rame-rame. sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Nah, Luar biasa. sedekah Jumat ini insya Allah kita setiap Jumat. Ini sedekah Jumat kita ini umurnya sudah sekitar 18-19 tahun. Jadi setiap Jumat Setiap Jumat. umurnya sudah sekitar 18-19 tahun. Usianya sedekah Jumat ini. Jadi setelah panti buka itu kita ada sedekah Jumat terus sampai hari ini insya Allah. Jadi tetap berbagi Iya. guys ya. Luar biasa loh. Jadi kita mendapat Hebat. berkah dari Allah Ta'ala dengan mengadakan tangan begini. Allah Ta'ala mengirim malaikat-malaikat tak bersayapnya, yaitu para donatur yang membantu di panti ini. Kemudian kita lagi membagi berkat itu. Itu bukan berarti kita berlebih, tetapi itu kewajiban kita. Untuk berbagi. Berbagi. Jadi setelah kita mengadakan tangan seperti ini, berkat datang, kita harus membalik begini dan membagi. Sehingga berkat itu akan menjadi Luar biasa. lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini di sini tempatnya Bu ya. Ya, Ibu insya juga Allah. tinggal di sini. Ya, saya ini Sama-sama ya. alhamdulillah ini sebenarnya rumah pribadi kami. Rumah pribadi dijadikan yayasan. Rumah pribadi. Saya kebetulan kami ini punya rumah pribadi itu 3. 3. Jadi di sini yang besar, yang paling banyak anak-anak di sini. Kemudian di Kayu Manis juga ada. Kemudian di Berambai untuk asrama putra. Oh. Jadi anak putra yang 10 tahun ke atas dia di Oh sudah dipisah Berambai, ya. dipisah, nggak boleh disatukan. Ini berapa banyak Bu total anak Banyak. pantinya? Semuanya kalau dari 3 rumah itu semua ada 89. Saat ini 89. 89 anak. Dan itu mayoritas anak-anak semua Bu ya. Anak di bawah umur. Anak di bawah umur semua. Jadi 18 tahun ke bawah. Jadi ya apa namanya, menurut negara ya, hukum di negara ini anak itu kan, anak itu adalah 18 tahun ke bawah yang disebut Iya. anak. Nah, jadi yang kategori anak 18 tahun ke bawah itu kita lindungi, kita asuh, kita bimbing. Nah, sampai dia mandiri. Setelah mandiri dia bisa terminasi. Bisa sesuai Ah. pilihannya ya. Ya, kalau yang kecil-kecil dia korban, misalnya orang tua sendiri yang jadi pelakunya, sampai besar dia baru boleh dibawa. Oh, itu orang tua sendiri nggak Bu yang Orang tua ngantar ke kandung. sini? Biasanya polisi. Oh polisi. Karena dia kan korban. Heeh. Polisi atau relawan kita juga yang menemukan. Kalau dulu kan pemerintah belum punya itu pemberdayaan perempuan, Iya. perlindungan anak, P2TP2, dinas sosial, banyak juga titipnya di sini. Tapi sekarang ini kira-kira berapa tahun ke depan, berapa tahun ke belakang itu kan mereka sudah punya tempat, Lembaga sendiri. ya, lembaga sendiri. Betul. Kami ini kan swasta. Oh swasta Ya. Jadi kalau kita ini betul-betul berdikari bagaimana Allah Ta'ala membagikan rezeki untuk kami. Luar biasa. Lewat para donaturnya juga, ya lewat gaji Bapak Ibu juga, kebetulan Ibu pegawai, Iya. Bapak pegawai, jadi Polisi insya ya, Bu, ya? Bapak baru pensiun 1 tahun yang lalu. Oh baru Yeay. pensiun. 1 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu Bu apa yang menggerakkan hati Ibu sampai awalnya tuh tergerak membuka seperti ini? 2001 Ibu tuh mulai berkecimpung di bidang sosial. Jadi pemberdayaan anak-anak putus sekolah, Iya. dikasih keterampilan segala itu mulai 2001. Di 2003-2004 Ibu tuh mendapat tugas dari Bapak Direktur Rumah Sakit Iya. untuk membuat satu unit, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak. Nah, waktu itu juga 2003 itu ada undang-undang perlindungan anak. Mm-mm.
sama undang-undang KDRT Hmm. 2002-2003 itu negara itu memblok apa namanya? Melindungi. Membuat satu undang-undang itu Oh, ya ya. di tahun 2002-2003. Itu undang-undang perlindungan anak dan undang-undang KDRT. KDRT. Nah, di 2004 Ibu tadi dikasih tugas untuk bikin satu wadah untuk saat visum segala apa itu para korban itu tidak dijadikan satu dengan unit UGD, jadi ada tempatnya sendiri. Oh, itu di klinik mana, Bu? Di Tipikor namanya Rumah Sakit Tipikor, Pelaksanaan. rumah sakit. Oh, Sampai wes. sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi korban-korban visum itu Ya, langsung. jadi korban-korban dari situ, Iya. dulu kan polisi bingung. Iya, di Mau mana? diamankan kemana Iya. gitu kan. Korbannya mau diamankan kemana. Akhirnya ibu banting setir dari situ. Yayasan itu untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi wah liku-likunya banyak kalau Iya. dulu. 20 tahun lebih, Bu ya. Kita harus melindungi para korban. Belum Luar lagi biasa. keluarganya itu keluarga pelaku itu kan pasti meneror dan lain sebagainya. Anak-anak Wah, ini? Iya, diteror kan. Kan kalau misalnya korbannya diselesaikan, nah selesai kasusnya ya. Nah, jadi bukan hal gampang. Iya. Kalau bikin panti asuhan biasa mungkin gampang. Iya. Tapi untuk bikin panti yang sekaligus Korban. perlindungan Iya. cukup berat. Iya. Jadi ibu harus sama bapak harus membentengi diri. Kita yang jadi benteng supaya mereka yang pelakunya, keluarga pelaku segala itu ya mikir dua kali kalau berani kemari. Luar biasa loh. Jadi kita dulu untuk mengamankan para korban itu sampai ibu titip-titipkan kebetulan kan bapak dulu masih dinas kan di Polisi itu. Polairut segala apa. Kebetulan di Polairut itu kita tinggal di asrama. Jadi bapak direkturnya Polairut juga ikut mengerahkan anggotanya untuk menjaga anak-anak kita ini. Membentengi ya, Oke, Bu ya. sampai sekarang pun alhamdulillah Pak Kapolres juga ikut Pak Kapolres, Pak Kapolsek ikut Turun ikut tangan, andil juga untuk membantu kita dalam pengamanan para korban ini. Luar biasa. Jadi kita ini sekarang nih ada 3 rumah. Iya. Kalau dulu cuma 1, jadi umpel-umpelan. Nah, sekarang sudah ada 3 rumah. Waktu itu saya 2018 kalau nggak salah kesini tuh bahkan ada yang masih bayi, Bu. Ya, sekarang mereka sudah pada sekolah ini. Iya, sudah besar-besar mungkin segini sudah ya. Iya. Ya ampun. Jadi kalau bayi itu Bu gimana? Asal usulnya? Bayi itu biasanya ada yang misalnya mamanya itu pelaku pengedar narkoba misalnya. Oh. Terus hamil. Ya. Hamil terus melahirkan. Anaknya ditaruh di mana? Nggak mungkin kan ditaruh di lapas. Jadi ditampung di sini. Nggak ada keluarga misalnya kita tampung. Atau ibunya adalah korban perkosaan. Keluarga malu dan lain sebagainya, nggak mau anaknya dibawa pulang segala apa ya. Ditampung di Kita sini. tampung. Misalnya hubungan bebas seks bebas misalnya anak-anak Iya. mahasiswa yang hamil Oh, takut ada, Bu? ketahuan banyak. Iya, karena Kita waktu itu juga saya kesini tampung. juga ada 5 bayi kalau nggak salah. Ya. Banyak. Ini sekarang Mbak udah gede-gede. Iya, sudah besar-besar dia. Nah, ini kayak yang pakai gini kan ya Pak. Dia korban tuh. Bapak kandungnya umur 4 bulan dia dibanting, dia nyaya sama bapak kandungnya sampai dia ndak sadar. Sehari semalam dia sadar katanya. Ya Allah. Jadi besarnya ndak jadi CV dia. Cerebral palsy, ada gangguan di otaknya. Ini ngurusnya agak sulit. Kemarin masuknya itu tangannya nggak bisa gerak sama sekali. Sekarang sudah. Yang baju kuning ini. Ini yang baju biru. Yang baju biru ini. Nggak boleh kesana, ayo sini dulu, sini. Sini dulu Oma panggil. Sini nak, sini Oma panggil. Ayo Oma mau kasih donat. Sini. Sini. Nah. Aduh. Sini Dit, sini nak, sini. Nah, sini duduk sama Oma. Nah, Yang ini Bu ya. antara lain. Nah, yang ini yang sini. Antara lain. Sini nak, sini. Oma mau kasih donat. Sini. Sini. Benar-benar luar ya, biasa santai sih, aja Bu. ya Mbak ya. Iya.
Ya Allah. Juga sini ada yang korbannya itu adalah anak kandung atau bapak apa dari pelakunya itu bapak kandungnya. Bapak kandungnya. Kandung. Ada yang kakek kandung sama bapak kandung. Itu apa, Bu? Kakek kandung sama cucu kandungnya. Kasusnya pemerkosaan gitu? Iya. Ya Allah. Banyak dari dulu. Yang bapak kandung, yang bapak tiri. Jangan sayang. Bapak kandung, bapak tiri. Iya. Donat. Nggak boleh ikut omong-omong. Jadi anu ngeliputnya nih paksa sambil anu ya. Nggak apa-apa. Soalnya kalau Nggak apa-apa, Bu. ibu Santai kan aja, Bu. waktunya juga ini, jadi anak-anak tuh kalau kita pas duduk gini nih udah. Iya, deket-deket semua Sini langsung nak, ya. sini lagi. Ini oma punya. Sini. Sambil ya Mbak, nggak Iya, apa-apa iya, ya. nggak apa-apa, Bu. Nah, Jadi luar biasa guys ya. Kita tuh harus bersyukur. ini donat nih dari Banyak mana, Oma? di Anu, luar dari Bunda kita Selfie, yang- jangan, ini aja ini. Ya Mana yang nasibnya mana? kurang beruntung seperti ini. Yang harus kita tahu. Nah, ini Kak. Atau oma yang ambil kan. Dimakan ya, makannya duduk Mereka ya. aja dengan keadaan seperti ini aja mereka masih Ambil, bisa Mas, untuk Mona. saling berbagi. Nah. Masih ingat untuk berbagi untuk sesama. Itu teguran keras banget untuk kita lah. Sebagai manusia, Mana? Ini Kak. Lagi. ngeliat kayak gini nih nggak tega banget sumpah. Aduh. Yang mana? Tunjuk Oma. Mana lagi? Mana? Ya, ambil. Awas aja. Ini. Sudah satu aja dihabiskan dulu. Mana nak? Bentar ya Mbak, ambil. Ya nggak apa-apa, Bu. nggak Nah, apa-apa. ini ya. Sini. Sini. Mas, ambil ya. Nah, ini minta waktu itu masih maaf. kecil, Bu. Saya masih Iya, ingat. bayi dia. Iya, masih bayi. Minta maaf ya, pemirsa. Sambil bagi-bagi mana? Mana? Ini hari Jumat mereka harus senang-senang. Ya. Panggil lagi. Sini nak. Jadi setiap Jumat ini juga guys ya, Ambil lagi sini. ibu ini ikut masak. Jadi dapurnya tuh di depan. Nanti boleh diliput, nggak Iya. apa-apa. Sudah. Kalau gini sudah mulai bungkus-bungkus. Jadi yang kerja setiap Jumat ini juga anak-anak panti Ya, sini Bu ya. bantu juga. Mereka juga ikut andil dalam berbagi Ya. untuk sesama guys, luar biasa. Patur mana? Mana? Ini kan. Iya sayang, iya sebentar. Mana? Ngilu hati ngeliat ya. Sini. Aduh. Ya. Nggak boleh keluar, ayo. Mam sini aja duduk. Ayo, Iya, Bu, ya. silakan. Tapi sebelumnya mungkin saya tutup aja sekalian di sini. Yes. Ya, makasih banyak Ibu. Terima Maaf kasih, ganggu nggak waktunya apa-apa. Ibu hari Jumat. Memang Gini kalau Jumat itu Iya. mereka harus dikasih senang supaya Luar berkatnya biasa. juga melimpah. Amin, mudah-mudahan habis ini lebih sukses lagi Bu Amin, ya. amin. Lebih mengalir lagi rezeki. Amin. Kita cari Lebih berkah lagi. cari sukses dunia akhirat. Amin ya Allah, luar biasa. Aduh, bener-bener termotivasi. Minta maaf guys, ya Mbak kalau kayak gini. Mana? Nggak apa-apa guys. Mana? Panggil teman. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu vlog kali ini di Panti Asuhan Yayasan Karisma Pertiwi bersama ibunya Tari. sendiri, Ibu Tari sendiri. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf Bu ya apabila Oke, Bu nanti di bakal bawah. kami cantumin deskripsi Oke. di bawah, Oke. kontaknya, alamatnya, rekeningnya lengkap semuanya guys. Jadi Oke? kalau di sini betul-betul ada anaknya nih Mbak. Iya. Banyak betul. Luar Ya, biasa. sini. Oke. Ini permisi, bilang permisi Mbak. Nah ini anaknya betul-betul ada. Iya. Anak kan nggak ada anaknya. Iya, ini bener-bener banyak kan. Mbaknya lihat sendiri anaknya Iya. banyak. Dan saya pun juga Bu udah menyaksikan, mungkin saya udah 3 tahun main ke Oh, sini. iya, Cuman iya, mungkin iya. baru ini ada kesempatan sama Iya, Ibu. iya, alhamdulillah. Jadi mau ikut sharing lah ke teman-teman Insya Allah. sosial media. Amin. Biar mereka pada tahu juga. Makasih banyak Bu. Iya sama-sama waktunya. Mbak siapa tadi? Rizky Mbak Suryani. Rizky. Iya, Mbak Rizky terima kasih. Oke, thank you guys yang udah ngikutin, thank you juga yang udah nonton sampai habis, dan juga buat teman-teman yang pengen sharing, yang pengen berbagi, aku bakal sharing kontaknya, alamatnya, dan juga nomor rekeningnya barangkali di bagian bawah deskripsi. Yeay, terima kasih banyak. Thank you.
Yeay. Thank you udah nonton dan juga see you next vlog. Bye bye.